Kalau kita belajar di negara-negara modern, transportasi yang berkelanjutan adalah kereta api. Karena apa? Kereta api itu yang paling efisien, ramah lingkungan, Persis. dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Strategi yang kami terapkan waktu itu yang pertama adalah protect people dulu. Protect people. Ya, protect people itu keselamatan pegawai kita maupun para pelanggan kita. Ya, dan kita tidak ada PHK waktu itu. Sama sekali tidak ada PHK. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena bekerja ini tidak hanya sebagai bekerja, tetapi bekerja itu mempunyai arti bagi masyarakat. Kalau kita bekerja sampai tidak sungguh-sungguh, nah itu mencederai. Itu betul-betul mencederai. Saya sekarang ada di Balai Yasa, satu dari Balai Yasa yang dimiliki oleh PT KAI, dan saya sudah janjian dengan Direktur Utama PT KAI, Pak Didik, yang akan mengeksplor dan menjelaskan bagaimana transformasi untuk berkelanjutan itu dilakukan oleh PT KAI. Dan ini dia, saya ketemu Pak Didik. Selamat datang Mas Ino. Thank you Pak Didik, apa kabar? Baik, alhamdulillah kita bertemu di Balai Yasa Manggarai. Betul. Salah satu balai yasa besar yang kita miliki dari 6 balai yasa yang kita miliki. Betul, dan ini kayak jadi pusat bagaimana keselamatan untuk pelanggan itu dijaga. Karena disinilah kereta-kereta kita rawat, ya, dan kita juga membangun beberapa kereta yang baru di sini, termasuk kereta kompartemen yang sebentar lagi kita akan lihat. Ini yang warna biru ini. Siap. Wah, kita cek nih Pak. Saya pernah naik ini. Oh, iya. Dan saya ingin penasaran gimana ini dibangun di Balai Yasa. Halo, ini di Balai Yasa Manggarai. Oke. Wah, ini dia. Jadi di sini ini kompartemen 1 ya. Ini tahun 08, seri 04. 16 penumpang. Itu kode ya, hanya orang KAI yang tahu. Betul. Ini emang nyaman betul sih kalau perjalanan jauh dan kita mau istirahat atau mau bekerja. Dan layanannya sempurna lah, karena tadi eye level itu penting. Ya. Harus berkontak secara mata. Ini kita di mana nih Pak Didik? Jadi Mas Inu ini kita lagi di Balai Yasa Manggarai. Ini salah satu balai yasa terbesar yang kita miliki selain di Lahat ya. Jadi kita itu ada 6 balai yasa. Pertama di Pulau Burayan, Medan. Oke. Kedua di Lahat. Ada di Manggarai, Tegal, Yogyakarta, dan Surabaya Gubeng. Oh, Surabaya Gubeng. Ya. Jadi 6 balai yasa yang dimiliki oleh KAI. Nah, yang kita injak ini atau yang kita ini adalah ini roll wagon ya, roll wagon atau transfer car. Jadi ini yang akan membawa kereta-kereta yang akan kita alihkan dari trek ya. Di sana kan dengan stasiun Manggarai ya. Iya, betul. Yang masuk ke sini, ini bisa masuk ke workshop ini untuk dirawat. Oke, perawatan yang dilakukan secara rutin berdasarkan tahunan dan itu dilakukan dengan sangat disiplin karena demi keselamatan dan keamanan perjalanan. Ya. Semua itu bisa dibangun dengan disiplin dan konsisten ya. Dan saya sudah mengawali di Balai Yasa Tegal dan Jogja yang kami rapikan. Nah, tahun 2020 pada saat kami berkunjung ke Manggarai ini, pas jalan nih. Ternyata masih belum rapi ya. Sekarang kita rapikan ya. Bahkan di sini workshop-workshopnya itu kita rapikan semua. Atap-atapnya ini gede banget. Ini workshop yang salah satunya bikin kompartemen ya kan kita lihat ya, nanti Pak. Kompartemen di sini ada juga perbaikan kereta-kereta kelas ekonomi kita lakukan di sini juga. Sedikit bergetar. Iya. Ya pasti karena benda yang begitu besar. Dan kita udah 4 tahun melakukan open house Balai Yasa pada saat kita ulang tahun. Animo masyarakat, iya. Oh, pasti ada yang besar. Antriannya itu penuh ini. Untuk orang mau ngerasain. Ini kawasan ini berarti direvitalisasi lagi ya? Iya. Sebelumnya sempat vakumnya atau nggak banyak difungsikan? Nggak terawat ya waktu itu ya, tapi sekarang udah kita rawat dan ini tertib untuk perawatan tamannya juga kita rapikan. Dan ini pasti karena bersamaan dengan frekuensi kereta makin banyak, pengguna makin banyak dan tuntutan untuk perawatan dan keselamatan itu pasti perawatan harus semakin baik.
setelah tadi kita agak gemeter merasakan apa nih tadi Pak? Roll Wagon wagon, ya? ya. Nah, kita ngobrolnya akan lebih seru kalau kita ke tempat bugi dan wheel workshopnya itu Pak. Kita bisa lihat bagaimana perawatan berdasarkan kebutuhan pengguna makin banyak itu yang dilakukan semakin kerap di sini. Ini pusat kota beneran ini. Iya, Kita di bisa tengah lihat kota ini, betul. semua lingkar Jakarta ya. Ini bangunan-bangunan tua berarti Pak. Bangunan tua ini peninggalan-peninggalan Belanda dulu. Belanda, ya. Kita workshop ini hanya kita rawat dan kita perbaikin atap-atapnya. Wah, sampai juga kita di sini Pak. Siap. Untuk ngobrol, melanjutkan apa yang tadi kita bahas. Gimana Pak Didi kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, kayaknya belakangan makin sibuk nih untuk membawa KAI menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya ini menjadi bagian dari transformasi ya, Mas Ino, bahwa kereta api sebagai pelayan masyarakat dalam bertransportasi, kita harus terus bertransformasi dalam melayani masyarakat, sekaligus juga menunjukkan bahwa kita membangun transportasi yang berkelanjutan. Ya. Satu hal yang kemarin saya baca nih dari Pak Didi. Pak Didi kan masuk dari background perbankan. Dan sebelumnya kan juga latar belakang pendidikan dan sebagainya itu kan ekonomi ya Pak. Masuk ke kereta api itu gimana ceritanya Pak Didi? Ceritanya kita tuh harus menjadi fast learner ya. Fast learner. Jadi pada saat saya ditugaskan di tahun 2016, bulan Januari, di bawah Kementerian BUMN, ditugaskan kereta api. Saya dengan cepat membuka websitenya kereta api. Oke. Saya pelajari 5 tahun annual reportnya. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Oke. Nah, dari situ saya bisa membaca strategi-strategi apa, trennya seperti apa, dan potensi-potensi pengembangannya ada di mana, itu kita bisa lihat. Oke. Jadi fast learner-nya di situ ya. Background keuangan itu membantu untuk bisa melihat potensi, melihat peluang, dan lihat opportunity yang kira-kira akan dihadapi di depan. Nah ini sebetulnya satu hal yang sangat penting ya, bagaimana kita membaca dan beradaptasi. Artinya dengan membaca tren seperti itu, membaca ke depan seperti apa, nah ini kita adaptasi perusahaan ini supaya berkelanjutan. Saya dengar Pak Didi punya background keluarga di kereta api juga. Ya, Itu jadi kayak DNA juga jangan-jangan dari kereta meskipun menyimpang ke dunia perbankan gitu akhirnya ke kereta juga. nah itu ya, apakah kebetulan atau tidak ya, bapak saya itu kan kepala stasiun di Semarang dulu. Di Semarang. Udah lama, tahun 60 berapa gitu. Pak Didi kecil berarti? Iya. Oh, oke, tapi punya pengalaman terekspos dengan kereta api cukup banyak. Ya? Dari cerita-cerita aja. Dan kelihatan kan Pak Didik punya passion yang muncul dengan sangat cepat karena tadi fast learner ya. Melihat sesuatu dan dari pendekatan itu kan tadi Pak Didik mengatakan bahwa oh selama 5 tahun saya pelajari lalu kemudian bisa melihat sesuatu yang ke depan tuh kayak gimana. Dan kemudian kan setelah 2016 Pak Didik kan ditunjuk atau dipilih oleh Menteri BUMN waktu itu ya menjadi dirut pada saat kita lagi situasi paling beratnya itu yaitu pandemi. Nah lihat tantangan itu apakah gemeter waktu itu? Jadi Kembali ya, saya besar di perbankan, esensinya adalah pelayanan. Nah, kami masuk di kereta api ini, nah, jiwa servisnya harus kita nyalakan. Bagaimana kita membangun transportasi yang betul-betul memberikan suatu fokus kepada pelanggan, fokus kepada penumpang. Value apa yang kita harus bisa deliver. Nah dari situlah bagaimana saya Direktur Keuangan bisa menyentuh segala aspek daripada pelayanan ini. Jadi saya menggerakkan salah satunya Balai Yasa ini. Oh, tempat kita. Yang dulunya mungkin tidak sebesi ini, tidak se-governance ini ya. Alat-alatnya kan banyak yang baru ya. Karena waktu saya berpikir bahwa rolling stock kereta itu merupakan apa namanya customer touch gitu ya. Karena pelanggan itu tahunya naik kereta. Kalau keretanya kotor, gangguan, udah otomatis mengenai kualitas ya. Nah itulah makanya kami sentuh pertama itu dulu Balai Yasa. Kami mulai dari Balai Yasa Jogja. Itu kayak jantungnya dari layanan perawatan ke masyarakat dan perawatan. Betul. Dan perawatan dulu ya mungkin tidak governance ya. Karena apa? Ya karena kemampuan keuangan. Ya, sehingga spare part itu tidak selalu baru.
Kadang-kadang ada kayak istilahnya kanibal gitu ya. cannibal change gitu ya. Oke. Tapi sekarang dengan pola sekarang, maka perawatan kereta-kereta itu sesuai dengan manufacturer instruction (MI). Sehingga kalau kita beri perawatan P24, P48, P72, P itu perawatan ya, 48 itu bulan. Oke. 24 bulanan, 48 72. bulanan, 72 bulanan Oke. itu perawatan besar. Itu semua komponennya baru. Baik itu yang MSA, Maintenance Service Agreement, ataupun yang dalam skema LTPA, Long Term Purchase Agreement. Oke. Nah untuk itulah maka tadi ya Mas Inu, bagaimana kita memaknai segala sesuatu dengan governance. Nah cerita sedikit mengenai tahun 2019 ya. 2019 ya. Kita masih dalam situasi yang sangat bagus. Kinerja kereta api sedang bagus-bagusnya. Betul. Nah memasuki tahun 2020 sampai dengan pertengahan Maret Mas Inu, Itu masih bagus. running well semuanya. Tapi Karena pandemi baru. Nah, Tanggal pandemi 1 dan 2. baru pertengahan Maret ya. Dan itu langsung pendapatan langsung turun karena penumpang kita tuh langsung ya pembatasan skala besar, PMKK gitu kan. Nah, itu saya diangkat Pak Erik menjadi dirut itu bulan Mei 2020. Betul. Ya, Mei 2020. Tanggal 8 kalau saya nggak Ya, salah. tanggal 8. Nah, Mas Inu, saya sebagai direktur keuangan memasuki masa krisis itu, ya ibaratnya apa? Ya sedia payung sebelum hujan. Jadi pada saat saya memegang fungsi sebagai direktur keuangan, tata kelola GCG betul-betul saya terapkan dengan baik. Ya. 2016 saya masuk, 2017 kita di-rating oleh Pevindo AAA. Triple A, wow. Nah, kemudian 2017 akhir tahun kita menerbitkan obligasi 2 triliun yang pertama. Sold out ya sampai pembelian sampai 5 kali ordernya. Artinya apa? Masyarakat investor tuh apresiasi mengenai kereta api ini. Nah, cerita sedikit mengenai pandemi, memang di tahun 2020 dan 2021 tekanan penurunan penumpang itu sangat luar biasa. Persis. Ada pembatasan pergerakan, publik nggak boleh melakukan aktivitas. Jadi tahun 2019 itu Mas Inu pendapatan penumpang itu 9,6 triliun. Oke. Tahun 2020 itu hanya 2,8 triliun. Mau. 2021 turun lagi 2,6 triliun. Oke. Kita rugi 1,7 triliun di tahun 2020 dan 400 miliar di tahun 2021. Tapi saya waktu itu mengambil keputusan ya bahwa kita harus terus meletakkan layanan. Kereta api yang ada di Jabodetabek ini tidak bisa dihentikan karena penumpangnya itu betul-betul kelas informal yang pendapatnya harian. Persis. Jadi kalau tidak ada transportasi kereta api di Jabodetabek ini, mereka nggak akan dapat pendapatan harian dan tidak bisa hidup. Oke. Dan kalau ini berhenti, mereka akan bertambah dengan harga yang sangat mahal. Nah untuk itulah maka yang kita operasikan hanya di Jabodetabek. Nah strategi yang kami terapkan waktu itu yang pertama adalah protect people dulu. Protect people. Ya protect people itu keselamatan pegawai kita maupun para pelanggan kita. Ya, dan kita tidak ada PHK waktu itu. Sama sekali tidak ada PHK. Oke. Meskipun ada kerugian tadi, Ya. itu Pak Didik kekeh bahwa Betul. tidak ada PHK. Tidak ada PHK karena kita betul-betul memprotek. Jadi bayangan bahwa mereka sudah menderita karena pandemi, kalau kita PHK akan lebih menderita lagi. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kita jaga kesehatan perusahaan, likuiditasnya. Ya. Likuiditasnya. Ya waktu itu kami mendapatkan standby modal kerja sampai 8,5 triliun. Oke. Nah, saya berpikir waktu itu ini mungkin 2 tahun atau 3 tahun Pandeminya. pandeminya. Pak Didi udah membayangkan sudah itu. saya bayangkan. Nah, Oke. kalau kebutuhan cash saya itu 1 tahun untuk yang Operasional. betul-betul perlu, ya, itu antara 2 triliun sampai 2,5 triliun. Maka kalau saya punya pinjaman 8,5 triliun, itu cukup Maka sampai dengan 3 tahun. Nah, itu ya. Jadi Ini orang keuangan banget. jadi alhamdulillah 2 tahun dan 2022 kita betul-betul sudah recover pendapatan yang tadi di 2019. Oke. Yang ketiga efisiensi. Efisiensi. Jadi kami meng-cut biaya itu sampai sekitar 6 sampai 7 triliun. Sehingga kalau tidak kita kejar efisiensinya itu mungkin kerugiannya akan makin Lebih besar besar. lagi. Ya. Yang keempat itu kita mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang lain. Yang tadi nggak terbayangkan. Ya nggak terbayangkan. Apa Pak misalnya? Jadi misalnya dulu itu kita kan nggak melihat kebutuhan pokok itu menjadi satu komoditi yang kita bisa angkut ya.
Oh, logistik. Logistik. I Ya, see. jadi logistik apa gerakan ya selain yang ada batu bara yang di Sumatera Selatan, juga yang ada di Pulau Jawa ini kita ngangkut telur, Pangan. beras ya, kebutuhan sayur-sayuran itu, baik dari Purwokerto maupun dari Jember gitu ya. Itu kita kirim ke Jakarta ya, itu untuk nambah pendapatan. Jadi ruang yang tadinya nggak terlihat ketika nggak ada pandemi malah muncul karena Persis, itu. Dan persis. satu hal yang saya lihat, justru ketika pandemi atau kesulitan itu muncul, kan tadi protect people dan upaya untuk menjaga operasi tetap berjalan meskipun ada kerugian sedikit ya, tapi itu terhitung dengan baik. Tadi kan Pak Didik juga ada lihat ruang bahwa transformasi digital justru makin masif kan. Nah, bisa cerita Pak, transformasi digital yang dilakukan justru ketika pandemi itu terjadi. Jadi Mas Inu ya, tahun 2021 pada saat pandemi kita berpikir inovasi apa nih yang kita bisa berikan pada masyarakat. Oke. Pas pandemi malah mikir inovasi. Jadi yang pertama kecepatan kereta api kita tingkatkan. Jadi dengan perawatan yang lebih bagus, prasarana yang kita jaga, kecepatan semula 100 km per jam, kita naikkan jadi 120 km per jam. Dengan keselamatan tetap nomor satu. Dan alhamdulillah sekarang ini hampir semua trek kita sudah 120 km per jam. Alhamdulillah ya. Jadi waktu tempuh yang dulu ke Surabaya itu 9 jam, sekarang bisa 8 jam. kita selesaikan 8 jam 10 menit. Oke. Jogja yang 7 jam, Bisa 6 jam. 6 jam. Saya berkali-kali naik. Nah, ke Solo yang dulu 8 jam, 7 jam. 7 jam. Ini sebentar lagi kita akan percepat lagi. Yang kedua, transformasi digital. Ya. Jadi Mas Inu ya, pelanggan kereta api itu 80% itu milenial di bawah 40 tahun. Bahkan yang di bawah 20 tahun ini makin banyak. Makin banyak. Jadi data itu menunjukkan bahwa data-data yang ada itu seperti itu. Nah, kecenderungan inilah harus kita baca. Bagaimana kita beradaptasi dengan pelanggan-pelanggan yang segmen seperti ini. Makanya inovasi kita lakukan ya secara digital tadi. Ya, digital tadi. Artinya apa? Ticketing system harus betul-betul mudah dengan gadget. Diakses. Dan kayak super app juga sekarang. Nah, super app sekarang. Nah, yang aktif user itu sekitar 8 juta. Nah, 8 juta satu Pak, saya satu. Nah, kemudian yang lain adalah bahwa seperti face recognition ya, boarding system itu juga mudah sekali. Sangat mudah sekali karena pada saat pandemi kita gunakan untuk integrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi dengan Dukcapil ya. Nah, setelah pandemi selesai kita gunakan untuk face recognition system ini. Jadi semua data kita detailkan, data analitik itu. Belum yang di bidang procurement juga demikian. Ada penghematan-penghematan nih. Jadi yang dulu vendor itu bisa mensuplai di berbagai dengan harga berbeda, sekarang nggak bisa. Karena digital itu memungkinkan apa koreksi atau kontrol atau governance-nya lebih. Dan ini kan kita teruskan terus ya, karena percepatan ini merupakan suatu kunci untuk beradaptasi. Nah, transformasi digital ini merupakan kunci untuk beradaptasi dengan lebih cepat. Ya, dan kalau tadi saya mencoba merangkum, aslinya customer centric yang dipakai ya. Karena milenial dan generasi yang lebih muda lebih banyak memakai kereta, maka cara untuk melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang dilakukan oleh KAI dalam transformasi digital itu, Pak. Nanti membuat KAI mungkin dicintai oleh pelanggannya atau penggunanya. Nah, salah satu karakteristik milenial, mereka concern pada lingkungan. Ya. Concern pada lingkungan. Nah, untuk itulah maka kami mempromosikan penggunaan tumbler ini. Oh, ada water station. Ya, water station di stasiun-stasiun ya. Di Gambir itu mungkin sudah 4 water station ya. Di Pasar Senen, hampir 55 stasiun besar ini sudah pakai water station. Terus kemudian sudah 40 stasiun yang kita pasang panel surya. 2 balai yasa di ini. Ini termasuk? Manggarai ini ada. Sama di Yogyakarta. Jogja. Tahun ini kita nambah 25 stasiun lagi, tambah 2 balai yasa lagi. Ya. Dari 6 jadi 4 balai yasa nanti. Apa yang menjadi pertimbangan selain karena customer tadi ya, milenial atau Gen Z yang lebih baru itu punya perhatian pada sustainability atau lingkungan, yang menggerakkan KAI sendiri untuk melakukan itu apa Pak? Sebetulnya kita tuh ingin membangun suatu transportasi yang berkelanjutan. Ya. Kalau kita belajar di negara-negara modern, transportasi yang berkelanjutan adalah kereta api. Karena apa? Kereta api itu yang paling efisien, ramah lingkungan, dan harga terjangkau oleh masyarakat. Nah, untuk itulah maka kami memaknai ya sustainability ini.
Nah kami sekarang ini Mas Ino ya menanam sudah ratusan ribu pohon ya di stasiun-stasiun kita. Oke. Jadi untuk memproduksi oksigen yang lebih banyak ya. Jadi selain kita mengurangi emisi ya tadi panel surya, kemudian ada sampah water plastik, station, ya. sampah. Terus kemudian yang berikutnya itu ada penggunaan biodiesel ya. B35. B35 sudah kita gunakan. Nah, sekarang pemerintah sedang mengintroduce B40. Kita lihat kemarin di salah satu industri kereta api di luar negeri itu sudah membuat kereta api yang berbasis hidrogen ya. Oh iya. Sekarang ini kan elektrifikasi yang kita gunakan baru di Jabodetabek ya untuk KRL, untuk kereta cepat bus dan LRT Jabodetabek. Ya, dan itu soal emisi karbonnya juga bisa kita reduce ya karena lebih bersih dan lebih ramah. Kembali ke ini Pak, beberapa hal yang KHI dan Pak Didi lakukan ketika pandemi dan ini kan terobosan yang ketika diluncurkan orang bertanya-tanya tapi sekarang orang baru mendapatkan manfaatnya. Misalnya soal KRL yang di Jogja, Solo, awal-awal, lalu kompartemen yang kita akan lihat Pak ya. Itu kan orang lihat pertama panorama segala. Lalu juga koneksi antar moda ya, kereta ya. Itu kan juga dilakukan selama pandemi semua tuh. Situasi di mana orang waktu itu takut semua dengan sesuatu, ini malah kayak masif nih gerakannya kayak. Nah, bisa cerita Pak? Sebetulnya diawali dengan Pak Erik ya, waktu itu beliau jadi Menteri BUMN, kami dipanggil, diminta untuk mengintegrasikan transportasi, moda-moda transportasi. Sehingga pada saat itu kami membuat RCBP ya, dengan visi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Caranya bagaimana? Bagaimana kita bisa mengintegrasikan moda-moda transportasi ini? Yang ada. Kita mulai di Jabodetabek dulu, ya, ada integrasi di stasiun-stasiun yang utama di Tanah Abang, kemudian di mana Pasar Senen, Juanda, ya, terus di Palmerah, ya, ada 5 stasiun waktu itu. Ya. Jadi kayak percontohan. Betul. Nah, di Tanah Abang sudah berjalan, sama di Pasar Senen yang kelihatan nih. Pasar Senen yang dulu tertutup, sekarang sudah terbuka. Ya. Nah, itu kolaborasi dengan Pemprov DKI ya. Nah, jadi kolaborasi itu sangat penting ya. Yang kedua, tahun 2021 itu kita tadi ya memperkenalkan KRL yang di Jogja Solo ya, diresmikan Pak Jokowi yang semula hanya 5.000 orang. Betul. Sekarang sudah 25.000 orang. Gila, 5 kali lipat. Dulu hanya 7 stasiun, sekarang 13 stasiun. Jadi daerah ini tumbuh. Nah, inovasi-inovasi apa yang kita lakukan? Nah, tahun 2022 kita memperkenalkan kereta api panoramik ya. Panoramik yang panoramik, keren ya. Nah, kita lihat langit. Kita buat di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Wah, ini kalau panoramik kita buka kacanya jadi terbuka, alangkah bagusnya kan. Kami minta teman-teman survei coba cari apa namanya tuh belajar bagaimana sih kereta panoramik ini. Idenya dari mana Pak itu awal mula? Selain bahwa mau itu kan kayak mau melamun dalam perjalanan, melamun kan penting juga dalam. Nah, itulah ide itu dimulai dari impian itu. Jadi begitu saya minta itu teman-teman mempelajari ini kerjasama sama ITS. Bagaimana kereta yang ada sekarang ini direkayasa, dibuka ya ininya. Dan kacanya itu double itu. Walaupun lebar ya, itu kita double. Double skin ini ya, kacanya, ini safety-nya. Dan AC-nya juga 2 kali lipat ya, karena panas kan. Dan juga saya bilang, kalau siang tuh dikasih tutup ya. Kalau misalnya terik ya bisa ditutup. Ya alhamdulillah kita selesaikan pertama itu ada 4 unit ya. Sekarang sudah tambah lagi 4 unit lagi. 8. Dan animo masyarakat itu sangat tinggi ya. Sehingga tadi ya bahwa kecenderungan anak milenial itu yang FOMO ya, selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. New experience. Yang terakhir tahun lalu ya kita meluncurkan kereta api compartment switch ya. Ini kita buat di Balai Yasa Manggarai ini. Tempat ini ya. Balai Yasa Manggarai ini, dan itu hanya waktu 3 bulan ya. Di sini makna kesungguhan seorang leader itu ditunjukkan dengan kehadiran. Saya hampir tiap malam tuh kontrol ke sini. Progresnya sampai apa. Jadi tahap demi tahap itu jadi perhatian kami, dan mereka tuh senang ya. Malam-malam didatengin di rut, ngecek progresnya seperti apa, kebutuhannya apa, hambatannya apa. Jadi semua kita cek progresnya. Sampai pengecatan itu pun ya, itu nggak sekali jadi Mas Indo. Diulang. Diulang. Karena ada quality control langsung dari dirut nih. Betul.
wali kota udah kadang-kadang masukan dari masyarakat itu kita diterima. dengerin ya. Karena kalau Kritik kita ya. coba ya Mas Inu ya, kereta itu kita keluarkan, masyarakat itu begitu antusiasnya ya, begitu melihat satu produk baru ya. Dan ini apa ya, betul-betul memotivasi kita untuk selalu melakukan inovasi-inovasi. Nah, nanti ini setelah kompartemen kita buat 4 ya, nanti kita akan segera buat 4 lagi. Karena sekarang ini tadi ya. Mas Inu ya, kereta kompartemen itu kursinya tuh hampir selalu terisi pada saat kita operasikan. Ya. Jadi yang sekarang kita operasikan lewat selatan, Jogja, Solo ke Surabaya ya di Jakarta. Nanti kita akan operasikan juga lewat Semarang ya. Moga-moga nanti juga tanggapan masyarakat bisa bagus kita karena view-nya juga selain enak untuk dinikmati juga kan layanannya premium sekali tuh. Ya. Saya punya pengalaman langsung nih naik kompartemen dan saya mau merasakan bagaimana koneksi antar stasiun itu. Saya waktu itu kan ke Gambir. Saya naik sepeda dari rumah di Rawabuntu. Lalu kemudian naik ke Tanah Abang. Tanah Abang saya gue sebentar, 7 menit udah sampai di Gambir dan di kompartemen memang luas sekali. Memang di-set seperti itu. Dan apakah market ini based on research Pak dalam konteks untuk memberikan layanan? Karena kan kalau kita dilihat range dari pelanggan yang dilayani kereta api itu kan luas banget. Dan ini kayaknya range paling tinggi nih. Nah dalam konteks bisnisnya itu bisa dijelaskan seperti apa Pak? Jadi Mas Inu ya, saya ini orangnya rasional ya. Ya. Jadi kalau kita punya ide, maka ide itu kita akan lihat mungkin nggak, visible nggak, ya kan. Jadi ide ini makanya kan selalu saya sampaikan pada teman-teman, coba ide ini kita kembangkan. Kita membuat kereta ini seperti ini, karakter seperti ini, dan saya minta bahwa apa yang dipasang di kompartemen inilah kereta alat-alat ataupun perlengkapan yang terbaik. Ya. Nah sehingga pada saat ya, mereka menyusun suatu biaya investasi materialnya ini, kemudian kita hitung nih. Ini ciri-ciri orang rasional, logis juga. IR-nya seperti apa? Visibility-nya. Dan Mas Inu pada saat awal beroperasi ya, kami kan sampaikan teman-teman, saya inginnya nanti itu harganya di atas 2. Mungkin sekitar 2 sampai 2,5. Nah, pada saat kita perkenalkan, saya pasang harga di 1,8. 1,9. Nah, sekarang sudah 2,1 sampai 2,4 nih. Iya. Dan stay di situ. Dan alhamdulillah masyarakat mengapresiasi ya bahwa namanya pelayanan ini ada kualitas itu ada harganya dan harganya masih rasional. Jadi masyarakat itu bertransportasi dari Jakarta ke Jogja sekitar 2,1, tapi kalau sampai Surabaya sekitar 2,4 ya. Dan alhamdulillah ini masih masuk dalam hitung-hitungan masyarakat dan mereka bisa menikmati ya bagaimana perjalanan kereta api menggunakan kereta kompartemen yang betul-betul nyaman. Dan even Mas Inu kalau lihat ya sound system headphone-nya itu pun itu premium juga saya pilih sendiri ya, sehingga ada beberapa opsi kami lihat ya untuk yang musik, untuk yang surround segala yang untuk mendengarkan film itu juga nyaman ya, sehingga harapan kami itu apa yang pelanggan inginkan, apa yang pelanggan bayangkan itu betul-betul bisa terpenuhi. Sehingga value dari biaya yang mereka keluarkan sepadan atau bahkan lebih sih. Kalau mengingat layanannya sih. Dan termasuk bagaimana para prama-prami itu memberikan layanan pada para pelanggan ya. Sehingga betul-betul harapan kami ini bisa memenuhi harapan pelanggan. Dan itu terbukti dari tidak pernah kosongnya. Saya nggak pernah dapat kalau 2 hari sebelumnya pesan itu ada yang kosong, pasti penuh terus harus ya, seminggu sebelumnya setidaknya. Itu bukti bahwa yang tadinya visibility studies-nya itu dilakukan dan ternyata marketnya menyerap. Dan ada masyarakat atau market dari KAI yang memberikan value atas harga itu ternyata Pak ya. Nah kalau dalam konteks bisnis, ceruk itu dibanding yang besar itu gimana Pak Didi? Jadi Mas Inu ya, sebetulnya pelanggan kereta api itu mayoritas adalah kelas ekonomi. Persis. Jadi hampir 95% volume penumpang itu penumpang kelas ekonomi. Ya. Jadi bayangkan kereta api komuter itu sekarang 1 juta orang yang di Jabodetabek ini. Saya termasuk ya. 1,1 juta. Kalau ditambah dengan apa yang ada di Solo, Jogja, Solo, di tambah 25.000 kan ya, di Surabaya, ya, itu
makin tambah lagi ya. Dan untuk yang kereta api jarak jauh yang kelas yang eksekutif ke atas ini mungkin hanya sekitar 5% ya. Oke. Dari Nah, jumlah itulah, total yang ya, dilayani oleh betul, KAI ya. betul. Oke. Nah, untuk itulah maka kenapa kami itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kereta api itu adalah inklusif ya, melayani semua segmen masyarakat. Dan kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan ya, termasuk juga kelas ekonomi. Jadi kelas ekonomi yang sekarang sedang masuk dalam jajaran kereta adalah produksi Inka yang terbaru ya 612. Itu sebagian adalah untuk kelas ekonomi. Ya. Itu salah satunya kita jalankan kemarin ke Lempuyangan itu kereta apa saya lupa ya. Itu betul-betul keretanya baru, isinya hanya 72 seat ya. Satu gerbong. Satu gerbong. Dulu tuh 106 ya. Dan terus, adu dengkul gini, Pak. Nah, adu dengkul. Ininya tegak ya. Iya. Sekarang terus sudah nggak ada lagi. Ya, bertahap lah. Bertahap kita ganti ya. Kita ganti yang baru sehingga kenyamanan kereta api itu betul-betul menyasar semua segmen angkutan penumpang. Inklusif tidak hanya dari sektor dari market kelasnya ya, tapi juga inklusif untuk semua ya. Gender, orang dengan kebutuhan khusus. Saya juga melihat, saya sering terharu melihat bagaimana layanan petugas ketika nggak hanya di kereta-kereta jarak jauh, kereta KRL pun mereka sangat kelihatan dari hatinya mengantar untuk meminta yang bisa berdiri, memberi tempat kepada yang berkebutuhan khusus. Itu touching banget. Saya merinding. Jadi kita itu mengutamakan 4 kaum ya. Yang pertama kaum wanita, kemudian lansia, kemudian wanita hamil, dan anak-anak. Ya, jadi kalau 4 segmen penumpang ini kita bisa layani dengan baik, otomatis maka secara umum ini itu standar untuk memberikan layanan. Jadi please perhatikan 4 itu. Kalau itu kalian bisa layani dengan baik, yang segmen lain akan lebih mudah. Soal tugas tadi Pak, kita ngomongin tadi. Saya sering terharu melihat ungkapan yang nggak ada kata-katanya tapi gesture itu kan jauh lebih kuat Pak ya. Tadi soal membantu mereka yang punya kebutuhan khusus. Yang juga menyentuh saya, kalau di stasiun mau kereta berangkat itu, petugas bahkan kepala stasiun ya kalau ada, keluar semua memberi hormat ketika kereta itu jalan. Apa yang mau diperjuangkan dengan gesture semacam itu Pak? Jadi Mas Inu ya, ini merupakan suatu apresiasi ya kepada pelanggan yang sudah menggunakan transportasi kereta api. Yang percaya. Jadi Mas Inu, pandemi itu betul-betul memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kami ya. Bahwa pada saat pandemi, di mana stasiun-stasiun kereta api jarak jauh itu berhenti sama sekali. Dan saya sebagai seorang dirut, saya tuh keliling. Ya, walaupun tidak ada keretanya, saya tuh keliling. Menyapa para pegawai. Memberikan semangat pada mereka. Bahwa masa-masa ini pasti akan berakhir. Nah, tapi pembelajarannya apa? Tanpa pelanggan, kereta api itu nggak ada apa-apanya. Oh, itu malah lesson learnnya seperti itu. Sehingga saya waktu itu begitu pandemi selesai, saya bilang loh kita harus berterima kasih kepada para pelanggan. Pelanggan sudah kembali lagi menggunakan kereta api. Ayo kita berikan penghormatan, kita pegang dada kita ya, kesungguhan kita hormati. Itu merupakan suatu ritual ya di kereta api yang kami harapkan bisa di seluruh stasiun nih kami lakukan ya, karena itu merupakan suatu penghormatan dan apresiasi ya. Karena dengan pelanggan menggunakan kereta api ini, maka kereta api itu mempunyai suatu arti gitu ya. Sedalam itu sebenarnya. Jadi, filosofinya. Kesadaran bahwa kalian tanpa pelanggan nggak ada artinya. Itu ketika pandemi terjadi, dan untuk memberikan penghormatan kepada pelanggan dan memberikan itu kan kepercayaan yang kemudian dibayar ya dengan layanan dan sebagainya. Itu membuat saya sebagai pelanggan sih ngerasa gila nih, saya naik kereta diberikan penghormatan seperti ini, dan itu yang membuat saya kembali lagi naik kereta. Dan suasana itu kan secara manusiawi kan itu touching banget sih, menghangatkan hati lah itu kalau saya rasakan itu. Dan itu salah satu atau salah dua yang saya alami secara personal. Saya jujur saya pengguna kereta yang sangat keras. Terakhir bulan lalu saya pergi ke Jogja. Saya sengaja dadakan. Saya cari di
aplikasi KAI, saya waktu itu kan habis ketemu Mbak Ana, lalu cerita kereta api sudah berubah banyak. Namanya wartawan kan perlu keraguan-raguan nih Pak untuk menguji. Saya pilih kereta paling murah menuju Jogja. Saya naik kereta ekonomi. Yang saya miss adalah ketepatan waktunya nggak meleset. Satu. Yang kedua, toiletnya. Meskipun ekonomi, ini saya merinding kalau cerita. Saya mengalami, oke. Itu saya masih pakai kereta yang duduknya begini Pak. Jadi berdua itu kereta paling malam. Saya sengaja pilih itu untuk membuktikan sekaligus ada keperluan di Jogja. Saya berdua sama teman saya dan rasa teman saya itu nanya, kenapa Mas Inu naik ini? Saya ingin menguji pengalaman saya dulu naik kereta ketika SMP, apakah sama dengan saya? Totally different. Karena meskipun ekonomi dia punya ketepatan waktu dan dulu kalau kita kan sering dilompatin, itu nggak ada. Nah itu tadi kan kalau lihat segmen itu 95% dari customer, dan tadi kalau customer centric, kalau itu dilayani dengan baik, otomatis orang balik lagi. Persis. Dan ini Mas Inu yang kami lakukan ya, bahwa stasiun Pasar Senen ini bertransformasi. Oh yang kemarin Pak Didi lihat dengan Pak Menteri ya? Pak Dirjen ya, karena Pak Menteri berhalangan ada tugas mendadak ya sama beberapa redaksi ya, di mana stasiun Pasar Senen yang mayoritas kelas ekonomi ini kita berikan AC sekarang di ruang tunggunya. Kemudian juga tangga-tangga manual itu kita ganti dengan eskalator. Ada 10 eskalator yang kita pasang di stasiun Pasar Senen sendiri. Saya harus uji cek nih. Jadi karena ini nggak sempat lihat. Silahkan, jadi masyarakat sudah melakukan kemarin dan kita juga mendengar testimoni beberapa penumpang yang mengalami pengalaman baru, mereka sangat apresiasi dan senang ya. Bahwa pelanggan kelas ekonomi mendapatkan layanan yang baik. Di samping itu Mas Inu ya, kereta-kereta ekonomi ini restorasinya ini juga akan kita sulap restorasi yang kelas eksekutif. Jadi walaupun gerbong-gerbong atau keretanya ekonomi, tapi tempat makannya tempat makan yang eksekutif, ada tempat sholatnya ya, sehingga mereka bisa menunaikan kewajibannya sepanjang melakukan perjalanan selama perjalanan. Jadi layanan itu meskipun tadi segmennya sangat luas, ada standar-standar kualitas yang perlu dijaga. Dan yang kita sering ngecek kan, dan ini jadi bagian dari transformasi di kereta api kan, layanan publik yang kayak toilet, baik di stasiun maupun di kereta itu, kita punya pengalaman yang bagus sih. Compare kalau Pak Didi pasti punya pengalaman lebih banyak. Kalau saya misalnya ke luar negeri gitu ya, compare misalnya ke Amerika aja. Stasiun-stasiun kalau kita mau ke toiletnya, itu kita gemeter sendiri aja kita. Even Eropa, Prancis misalnya, dan ketertiban orang itu enggak. Yang saya juga punya pengalaman, sekalian mengkonfirmasi sih bagaimana Pak Didi dan membawa KAI itu melakukan sebuah culture atau budaya perusahaan yang sampai bawah itu dilaksanakan, membersihkan lantai. Kalau saya naik KRL misalnya agak siang itu, pasti itu saya ketemu dengan orang yang bersih dan bersihnya sopan ya, dan membuat lantainya itu bersih. Padahal itu kelas yang kalau mau disebut itu kayak bagian yang nggak ngambil keuntungan banyak. PSO. Gimana itu Pak Didi? Jadi memang pentingnya suatu culture bagi suatu perusahaan ya, bahwa culture itu adalah merupakan satu nilai yang dari atas sampai ke bawah itu sama. Dan itu harus kita lakukan secara konsisten, disiplin ya. Jadi Mas Inu kalau saya ke stasiun ya, yang saya cek pertama pasti toilet. Nah ini adalah memberikan message ya kepada seluruh jalan kereta api. Kalau di route-nya itu selalu ngecek toilet, ya mereka juga hal yang sama. Toilet nomor 1. Demikian kalau saya naik kereta, selalu kami cek toiletnya dulu. Apakah airnya nyala nggak? Nah, jadi kami meyakinkan bahwa pelanggan mendapatkan haknya karena mereka sudah membayar dan mempercayakan pelayanan pada kereta api. Jadi itulah bagian daripada pelayanan yang sudah dibayar oleh pelanggan. Itu merupakan suatu kewajiban kami. Sehingga ini yang selalu kami sampaikan pada rekan-rekan. Nah, proaktifnya itu adalah bahwa kalau emang airnya itu habis, ya tahun terdekat terus ngisi air. Nah, Mas Inu ya, memang alhamdulillah ya kereta api ini tahun ini ketepatan waktu kita tuh 99%. Ya. Dan ini kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara-negara Eropa, kita tuh lebih bagus ya. Ketepatan waktunya. Memang ini terbangun ya, karena memang kolaborasi dengan semua pihak ya.
termasuk dengan pemerintah ya, Kementerian Perhubungan, DJKA. Nah, bagaimana kita merawat dan mengoperasikan prasarana-prasarana yang ada di perkereta apian ini ya. Nah, harapan kami dengan kolaborasi dan seluruh stakeholder ya, termasuk dengan media, para pelanggan, ini harapan kami nih kita terus betul-betul menjaga kereta api menjadi transportasi yang berkelanjutan. Berkelanjutan satu hal, tapi tadi Pak Didi kan menyebut soal keselamatan ya. Dan dalam perjalanan kira-kira sejak tahun 2020 sampai sekarang itu ada, saya membaca sekitar ribuan ya perlintasan yang satu bidang itu juga ditutup ya, karena itu kan bagian dari menjaga tadi ketepatan waktu dan menjaga keselamatan yang utama. Nah itu bagaimana melakukan? Pasti ada kontranya kah atau jadi, ada perlawanan? Satu hal yang menjadi challenge sekarang tuh perlintasan sebidang ya, karena sekarang ini mungkin hampir 3.000 perlintasan yang ada ya, dan itu ada yang perlintasan sebidang terjaga, ada yang tidak terjaga. Nah, sebetulnya Undang-Undang Kereta Api Nomor 23 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 22 mengenai angkutan darat itu sudah menata kelola ya, bahwa tanggung jawab keselamatan jalan itu ada pada pemerintah pemilik jalan. Nah, sehingga kami mendorong pemerintah pusat maupun daerah ya, provinsi maupun Pemkab dan Pemkab bagaimana menata kelola pelintasan-pelintasan sebidang ini. Dalam bulan ini Mas Ino ya sudah beberapa kejadian yang fatal ya. Jadi ada beberapa pelintasan yang tidak terjaga, itu kereta api itu tertembak oleh truk. Nah itu loko-loko kami juga ada 3 yang cukup rusaknya cukup parah ya. Nah ini harapan kami bersama-sama pemerintah ya bisa membangun keselamatan ini, karena korban yang tewas karena di pelintasan ini hampir satu hari itu satu. Kalau itu bisa ditata, itu bisa ditutup ya dengan ya, harapan kami ke depan bisa terbangun flyover atau underpass ya di pelintasan-pelintasan yang prioritas sebidang ya, dan kedepannya itu bisa kita sterilisasi seperti LRT Jabodebek itu steril ya, kemudian kereta cepat juga steril. Nah, itu ketepatan waktu itu akan semakin baik lagi. Nah, tadi nyebut kereta cepat nih, di fase atau eranya Pak Didik itu kan juga operasional kereta cepat dilakukan. Persis lah, awalnya kan selalu ada kontroversi. Pak Didik melakukan inovasi untuk panorama, untuk kompartemen pun awalnya juga ramai itu, masa bias gitu. Begitu juga US. Tapi dalam perjalanan, saya pernah baca satu artikel gini, untuk layanan publik di awal-awal kalau mengandaikan ada bisnis yang bisa didapat itu kayaknya agak mustahil, karena itu kan long term kayak maraton. Nah, Pak Didi melihat itu kereta cepat dan kritik atas penggunaannya atau bisnis yang belum masuk, bagaimana Pak Didi? Jadi gini ya Mas Ino ya, memang Pak Presiden ya Pak Jokowi itu mempunyai visi untuk membangun kebanggaan nasional ya. Nah, terus salah satu visinya adalah mewujudkan kereta cepat di Indonesia ini. Dan alhamdulillah bisa terwujud ya tahun lalu di bulan Oktober. Itu kita mengoperasikan kereta cepat yang diresmikan oleh Pak Presiden ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan bagus ya, dan ini memang kebanggaan kita karena tahun 2023 Indonesia mempunyai kereta cepat yang berkecepatan 350 km per jam. Dan yang pertama di Indonesia dan pertama di Asia Tenggara. Bahkan sekarang ini Mas Ino ya, banyak turis-turis itu dari negara-negara Asia Tenggara yang lain. Bahkan dari macam negara yang lain menggunakan kereta cepat ini. Dan mereka testimoni bahwa kereta cepat yang ada di Indonesia itu lebih bagus dibandingkan beberapa kereta cepat yang ada di tempat lain. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan. Memang satu hal ya Pak Presiden yang menyampaikan bahwa segala sesuatu yang pertama itu mengandung pembelajaran. Pembelajaran untuk itulah maka ada beberapa pembelajaran yang ini kita terus selesaikan ya, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan kita ingin membangkitkan bangkitan penumpang ini dengan pakai integrasi-integrasi di stasiun-stasiun yang ada sekarang ya. Baik di Halim, kemudian di Padalarang dan Tegaluar. Dan sekarang kita sedang persiapkan Kerawang nih. Kerawang nanti di pintu tol exit 42 atau 43 itu akan terhubung ke Kerawang sini ya. Sehingga harapannya nanti kalau Kerawang itu bisa dioperasikan tahun depan, maka itu akan meningkatkan bangkitan penumpang lagi di samping nanti yang ada di Tegaluar. Artinya kalaupun tadi kan kebanggaan terwujud Pak, tapi soal bisnis kan tadi ya ini pertama selalu pasti untuk pembelajaran.
kan butuh maraton nih. Betul. Nah Pak Didi kan juga pelari nih, artinya kan butuh mental yang kuat itu untuk memastikan bahwa tujuan akan tercapai. Kalau maraton pengalaman saya, meskipun saya belum full ya, masih half, itu tantangannya bukan fisik, tapi mental. Jadi kilometer ke-14, 15 itu udah mulai halu tuh. Nah ini kan juga panjang nih Pak. Nah meyakinkan mental atau tim atau keseluruhan atau pihak luar yang mengkritik bahwa ini ya nggak bisa kita nikmati atau nggak bisa kita ambil dalam waktu singkat. Tapi apa yang membuat itu? Apa progresnya kah atau trennya kah yang jadi pertimbangan? Jadi menurut saya ya, mari kita jaga penyelesaian dengan governance ya. Governance artinya apa? Masing-masing pihak itu tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus berkolaborasi bersama-sama, menstruktur kembali kereta cepat ini, ya, baik itu dari pemegang sahamnya, dari sisi kontraktornya, dari sisi kreditornya, ya, kita sama-sama melakukan restructuring skema daripada pembiayaan kereta cepat ini, ya, sehingga ke depan itu ya memang selain fair business ya tiket, kita akan kembangkan juga non fair business ya, apakah periklanannya, TOD-nya, ya itu untuk menambah pendapatan, sumber-sumber pendapatan ya. Namun yang paling penting adalah kita harus realistis ya, Pak, dengan bangkitan penumpang yang ada sekarang ini sekitar 16.000 sampai 17.000. Maka kemampuan kereta cepat itu untuk bisa sustain seperti apa. Nah semua pihak harus melihat ini sehingga nanti bersama-sama kita menyusun suatu structuring cost ya yang membuat kereta cepat ini bisa sustain sampai kapanpun. Ini orang rasional banget nih. Database dipakai untuk menghitung, tren dipakai untuk melihat apa yang akan terjadi ke depan. Dan kalau rencana besarnya kan itu akan nyambung kan Pak sampai Surabaya kan. Betul. Nah, kita lihat kan pemerintah dalam posisi yang melihat ini sebagai sebuah upaya untuk kita memiliki kebanggaan dan responnya juga cukup baik sih tadi kalau Pak Didi menyebut orang-orang dari mancanegara juga mengapresiasi. Saya naik bus beberapa kali dari beberapa kelas ya, termasuk yang kelas paling premium tuh. Wah, itu memang beda lah kelasnya. Ya. Waktu itu saya terus mencoba membandingkan dengan yang di Jepang. Ya soal mungkin karena teknologinya juga beda ya, dan tahunnya juga beda. Jepang kan 76 atau sekian ya, kalau ini kan baru sekali. Cara kecepatan kita jauh lebih bagus dan secara getaran saya tuh waktu itu nyoba pakai koin. Koin saya gantung ditaruh di jendela, tepi jendela itu dan dia nggak jatuh untuk 1 menit itu. Ya ketika itu kan kayak seeing atau experience itu membuktikan tuh. Seeing is believing. Iya, keraguan itu menjadi oke, tinggal bagaimana memang tadi restructuring atau membuat apa yang tadinya diharapkan bisa mewujud di satu tempat ya semua stakeholder bersama-sama mewujudkan itu. Dan ini kan perlu sustainability, sesuatu yang berkelanjutan dan jangka panjang. Dan dari tadi soal hal itu kan Pak Didi menyebut beberapa kali ya. Ini salah satu nih tumbler yang istilahnya kayak walk the talk lah. Setelah itu kan Pak Didi ini pelari, pesepeda. Nah, apakah kesadaran itu juga dimiliki oleh teman-teman di KAI soal kesehatan badan, kebugaran? Jadi Mas ya, kami itu di kereta api untuk komunitas sepeda maupun komunitas lari, ini udah ulang tahun yang keempat ya. Oh punya komunitas lari dan sepeda? Punya, dan ini anggotanya 2 ribuan ya. Jadi kalau saya kunjungan ke Daop atau ke Dive itu selalu ada event larinya atau sepedanya ya, karena kita ingin membangun lifestyle yang sehat ya. Jadi artinya bahwa 60% lebih itu bagai kereta api itu di bawah 40 tahun ya. Nah ini juga demikian, kencemnya kesehatan juga kita harus bangun karena kita membutuhkan leader-leader yang sehat ya. Baik itu badannya maupun pikirannya ya, sehingga bisa berpikir jernih ke depan, membangun visi, melakukan transformasi lanjutan ya, sehingga kereta api ini akan terus berevolusi dengan perkembangan zaman ya. Dan kalau kita belajar itu ya, kalau meniti gelombang, kita tuh harus ada di depan gelombang. Iya, supaya kita tidak digulung. Kalau di depan tergulung ya, harus bisa membaca ke depan. Tren-tren apa yang ke depan, sehingga kita selalu lead di depan, agar gelombang ini mendorong perubahan-perubahan yang lebih baik. Menjadi inovasi-inovasi baru. Tapi memang sih kesehatan atau kemampuan fisik yang prima ini diperlukan untuk kerja-kerja kereta api sih. Kalau misalnya masinis kan dia stay terus dalam posisi yang itu juga sangat penting kan? Ya Mas Ino ya. Jadi kami sebagai pimpinan itu juga melayani para
pelanggan yaitu pegawai kereta api. Jadi kami menyiapkan Griakar itu sekarang 58 Griakar sudah kita renovasi. Oke, Griakar ya. Griakar itu tempat untuk istirahat para kru. Oh oke. Ya. Kalau dia habis melakukan perjalanan Betul. atau tugas. Ya. Jadi kita udah buat Griakar itu udah selevel dengan hotel bintang 3. Oh. Jadi kamarnya ber-AC, beddingnya rapi, kamar mandinya bersih. Ya. Jadi kalau mereka tuh perlu istirahat, tinggal habis dinas, mandi sebentar, sholat, tidur, nah bangun nanti berjalan lagi, udah fresh. Gitu. Dan ini kelihatan sih kalau misalnya saya ketemu nih orang dengan baju KAI itu, secara otomatis saya respect sih. Oh ini yang layani saya, ini yang memberikan layanan baik buat saya, dan keselamatan itu kan jadi ukuran yang tadi Pak Didik pijakan ya. Dan kalau lihat tren ya, Pak Didik pernah cerita bahwa trennya makin berkurang atau makin susut. Syukur-syukur makin zero nih. Ya. Dan apa faktor yang membuat itu terjadi dan bagaimana cara untuk menuju menjadi lebih baik lagi? Jadi memang kesungguhan ya, itu harus merupakan satu kesungguhan membangun culture keselamatan proaktif ya. Jadi Mas Inu, kita tuh sekarang berdasarkan assessment nilai kita tuh 2,47 ya. 2,47. Jadi keselamatan kita tuh masih dalam level yang patuh. Nah untuk menjadi proaktif itu harus meningkat di atas 2,8. Oke. Nah untuk itulah kami membangun budaya-budaya keselamatan proaktif ini. Caranya apa? Ya caranya kita tuh mesti bicara sama para pegawai itu dengan lebih keterbuka. Oke. Jadi two way communication ini kami bangun ya, sehingga para pegawai itu tidak takut untuk menyampaikan hal-hal yang mereka mau sampaikan, kritik atau apa ya. Jadi kalau ada potensi-potensi bahaya, mereka harus menyampaikan. Sudah speak up duluan. Speak up dulu. Sehingga sebelum terjadi, ini sudah kita lakukan mitigasi-mitigasi yang proaktif ya. Nah inilah kami terus membangun budaya keselamatan proaktif ini. Kami turun ke lapangan, kami saling mengingatkan, dan mari kita bangun. Kita punya 5 budaya keselamatan ya. Nomor 1 itu patuh prosedur kerja. Ya supaya harus patuh kan. Ya, persis kayak kita pakai helm. Nah betul. Itu kemudian yang kedua adalah briefing sebelum bekerja. Briefing sebelum bekerja. Nah, ketiga nih pakai alat pelindung diri. Ya. Keempat ini peduli lingkungan kerja. Oke. Dan kelima nih lapor potensi bahaya. Oh, itu yang proaktif. Betul. Jadi kita tuh kalau ada di lingkungan ini kita harus melihat, oh ini aman nggak? Aman nggak? Oh, ada sesuatu yang kita ini nggak? Ya. Dan kita ada metode-metode ya, bahwa apabila kita ada potensi-potensi yang membahayakan, kita harus lapor. Harus lapor. Itu proaktif tadi. Proaktif itu. Jadi yang terus kami dorong ya, supaya seluruh pegawai itu proaktif. Dan keselamatan tanggung jawab semua orang. Persis. Ya. Tidak bisa nih kalau satu orang nggak bisa semuanya. Harus semua memberi peran ya. Betul. Dan ini kalau di generasi, kalau kita ngomong generasi, kalau tadi mayoritas adalah milenial, senang sekali two way communication itu. Jadi nggak satu arah doang. Betul. Karena kan makin muda generasi sekarang makin berani untuk menyampaikan. Kalau itu dihalang-halangi atau dibatasi, bisa bahaya juga sih. Betul. Tapi ini kan ruang dibuka. Betul. Jadi mereka bisa menyampaikan. Iya. Ada pujian iya, tapi kritik juga harus diberikan secara terbuka. Dan ini bagian dari proaktif untuk menjaga keselamatan tadi, Pak ya. Saya ngerasa gini, satu hal yang membuat saya ngerasa perubahan itu nyata, banyak makin anak muda di kereta api dan bekerja. Dan kayak udah jadi kebanggaan aja, mana kerjanya mana? Di kereta api Indonesia. Pak Didik mengamati ini nggak? Dan kalau mengamati, kapan kira-kira kebanggaan itu mulai muncul bahwa orang bekerja di layanan publik transportasi kayak kereta api itu keren? Jadi Mas Inu ya, saya itu sejak Direktur Keuangan itu sering pergi kampus-kampus kalau ada job fair ya. Oh, persis. Ini saya melihat animo masyarakat, animo para mahasiswa untuk melakukan masuk kereta api itu makin tinggi. Oh itu. Bahkan saya itu kadang-kadang amazed juga ya. Pernah kita membutuhkan 80 kondektur. Yang lama tuh 20.000 orang. Wow. 20.000 orang. 20.000 dari saya tuh juga kaget ya. Karena animonya banyak besar. Nah kemarin kita membuka lowongan untuk sarjana ya. Dengan IP 3,5 yang sempat viral itu. Itu ada 32.000. Oke. Ini artinya apa? Saya sampaikan pada masyarakat nih. Pakai kereta api ya, kalau saya memberikan suatu briefing itu, atau ya. town hall gitu ya. Ayo kita bersyukur nih. Ya. Okay. Begitu banyak masyarakat yang ingin bekerja di kereta api ini. Artinya apa? Ya kita harus bersyukur.
dan kerjanya dengan lebih baik lagi. Ya. Jadi Mas Inu ini yang saya sampaikan kepada mereka bahwa kondisi kita ini banyak orang yang memimpikan bekerja di kereta api. Nah ini bukan kebanggaan. Nah bangga itu maknailah dengan bekerja dengan lebih baik lagi. Ya. Melayani lebih baik lagi. Dan saya selalu menanamkan growth mindset ya. Growth mindset itu ada dua hal yang pokok. Yang pertama, setiap permasalahan harus dihadapi. Sesulit apapun pasti ada solusi. Dan kedua, jangan puas. Apa yang kita capai itu harus kita selalu lebih baik lagi, lebih baik lagi dari kemarin. Kualitasnya, ya lebih banyak, lebih baik, lebih meningkat kualitasnya. Itu. Jadi yang selalu kami tanamkan pada rekan-rekan di kereta api ini. Jadi kita wawancaranya ada di Balai Yasa Manggarai ini, Mas Inu ya. Kalau Mas Inu datang di sini mungkin tahun 20 atau 19 ya, di sana itu masih belantara dulu ya. Jadi bangunannya kuno ya, dan tidak terus banyak tanaman-tanaman yang tumbuh liar. ya. Alang-alang gitu. Tahun 2020 ya, akhir tahun waktu itu saya kesini ya, saya sampaikan, ayo kita rombak semuanya. Nah sekarang kayak mesin bubut ini untuk mesin bubut roda ini yang biru-biru itu Mas. Oh iya. Itu Hagenset ya dari Jerman. Itu kita datangkan dan untuk tadi mempercepat bubut-bubut roda-roda ini. Ini bogi nih ya? Ini boginya, ya. Ini rodanya. Jadi satu set bogi itu ada, satu bogi ini ada 2 set roda gitu ya. Nah ini apa namanya untuk kunci dalam perjalanan kereta api. Karena kalau ini sampai gangguan, panas gitu ya, kalau pemasangan bearingnya itu nggak pas, nggak presisi, ini bisa menimbulkan bahaya keselamatan. Nah inilah hal-hal yang kayak gini terus kami lakukan dan dengan detail Mas. Nggak bisa kita kerja nggak detail. Dan harus datang dilihat, dipantau, apa istilahnya ada kekurangan kah? Dan itu dilakukan dengan sangat tertib ya. Kalau tadi ada berapa bulan sekali harus dicek dan itu pakai part yang baru kan sama sekali, tidak lagi kanibal. Itu kan bisa dilakukan karena kemampuan keuangan KAI memungkinkan itu, Pak Didi. Dan itu membuat apa yang tadinya mau dikembalikan ke publik sebagai layanan bisa diberikan. Keselamatan pijakan, kepercayaan didapat. Sesuatu yang buat kami pengguna jasa layanan kereta api yang total sekarang sehari berapa? Kalau tadi KR kan 1 juta. Dengan daerah. Kalau yang jarak jauh sekitar 30 juta. 30 ribu. Oke. Dengan angka yang sebesar itu artinya kan audiens kereta itu besar sekali. Dan kalau layanannya baik, saya itu percaya dengan word of mouth. Kalau orang dapat layanan baik, dia akan jadi kayak marketer kita tanpa harus kita minta, dan itu natural, jadi sesuatu yang membuat kita ngerasa oke, kita punya efek atau punya manfaat yang baik atas sebuah layanan, kita kabarkan kepada orang lain. Saya kalau cerita naik kompartemen, pernah. Lo coba deh, lo harus ngerasain tuh kenikmatan mendapati layanan yang bisa bekerja, bisa istirahat, bahkan bisa bengong itu sih. Kemewahan yang didapat. Nah, terakhir sekali nih Pak Didi, apa dari semua yang dilayani oleh KAI ini, filosofi yang Pak Didi tanamkan ke tim ya? Sehingga ini kan sebuah culture dibangun, dirawat, dan dialihkan. Meskipun tetap ada inovasi ya, ada perubahan, selalu adaptif, ada growth mindset tadi juga jadi pijakan untuk bisa melihat tantangan menjadi lebih proaktif ya, tidak khawatir, tidak takut. Apa Pak filosofi yang mendasari itu? Jadi pertama itu memang yang pertama kita harus customer centric ya. Customer centric. Ya, apapun yang kita lakukan adalah untuk pelanggan. Jadi tadi pembelajaran kalau kita nggak ada pelanggan, buktinya betul-betul nothing kita. Dan yang kedua itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena bekerja ini tidak hanya sebagai bekerja, tetapi bekerja itu mempunyai arti bagi masyarakat. Kita memperjalankan masyarakat bertransportasi ya, dari rumah menuju tempat kerja. Kalau sore hari dari tempat bekerja ke rumah kembali. Jadi kan flow of happiness nih. Nah, demikian juga pada saat masyarakat itu bertransportasi menuju ke keluarganya, itu kan halaman misalnya dan menemui orang tuanya, berbakti pada orang tuanya. Flow of happiness juga itu. Nah, itu happiness juga. Nah, artinya itu untuk memberikan suatu layanan seperti itu, maka itu bahwa ada suatu meaning di dalam layanan itu, bukan sekedar bekerja.
Nah, kita pernah juga mendatangkan Pak Imam Besar ya, Masjid Istiqlal ya, Ya, Pak Pak Nasir Umar Nasaruddin itu Umar. juga demikian. Beliau menyampaikan, saya tuh kalau boleh iri sama pakai kereta api. Bekerja saja ibadah. Nah, artinya apa? Kalau kita bekerja sampai tidak sungguh-sungguh, Nah, itu itu mencederai. betul-betul mencederai, dan untuk itulah maka kita memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, membangun transportasi yang berkelanjutan, dan semakin hari kereta api akan semakin berperan menjadi moda transportasi pilihan masyarakat Iya. dalam bertransportasi. Ya, itu karena customer centric tadi, itu pijakan pondasinya lah. Yang kedua kerja sungguh-sungguh dan kesungguh-sungguhan, dan apa yang Pak Didi katakan tadi, saya nggak bisa men-challenge karena saya melihat ini dengan mata kepala dan experience sendiri, beberapa pokok yang tadi saya sebut. Yap. Terima kasih Pak Didi, Sama-sama. waktunya untuk ngobrol Mas nih. Dino, Tanpa terasa kita ada di Balai Yasa. Balai Yasa itu bahasa Jawa ya, Yoso ya. Baleoso ya, Iya. Baleoso. Artinya apa Pak? Tempat Baleoso itu perbaikan, ya tempat- workshop untuk perawatan. Ah, Untuk perawatan. dan ada 6 ya di Ya, Indonesia, dan tadi udah pakai panel 2, mau 2 lagi. Betul. Ini langkah yang real dari berkelanjutan atau sustainability yang mau diperjuangkan oleh KAI, menjadi contoh lah, tidak hanya omong-omong tapi mengatakan, tapi sekaligus melakukan. siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Sehat-sehat. Kita lanjutkan nanti jalan ke Jogja, Siap. naik kereta sama-sama, syukur-syukur bisa dapat kompartemen Siap. ya. Terima kasih. Thank you Pak Didi.